Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajarkan tentang perhitungan pH asam dan basa. Bahwa sebelumnya untuk video yang telah saya upload tentang pH, kita sudah membahas tentang bagaimana menghitung ion H+ dan OH-. Nah, sedangkan untuk video pH kali ini kita sudah masuk bagaimana kita menghitung pH dari apa yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu tentang konsentrasi H+ dan OH-. Kita ingat-ingat lagi tentang konsep pH atau potential of hydrogen, di mana ini adalah berhubungan dengan derajat keasaman yang membicarakan tentang berapa banyak sih ion H+ di dalam suatu air. Nah, oleh karena itu, perhitungan pH ini membutuhkan perhitungan H+ yang baik, sehingga kalau kalian masih kesulitan untuk menghitung H+ sama OH-, bisa kalian lihat pada video pH sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pH itu sendiri yang merupakan lanjutan dari perhitungan H+ dan OH-. Kita pelajari lagi bahwasanya pH itu memiliki rentang tertentu ya, di mana rentangnya ini antara 7 ke bawah atau kurang dari 7 dan 7 ke atas atau lebih dari 7, itu yang lebih dari 7 itu disebut sebagai basa dan yang kurang dari 7 itu disebut sebagai asam. Tapi tidak dipungkiri dalam perhitungan, ini dalam perhitungan ya, bukan dalam keadaan nyatanya, senyawa asam itu bisa saja memiliki pH lebih dari 7. Tetapi kalau berdasarkan kehidupan sehari-hari itu sulit untuk dicapai. Karena apa? Ketika suatu asam memiliki pH lebih dari 7, maka dia harus membutuhkan konsentrasi sekitar 0,0000 seperti itu ya, atau dia memiliki konsentrasi yang sangat kecil, baru dia memiliki nilai pH lebih dari 7. Sebaliknya juga, kalau kita mungkin dalam perhitungan itu bisa antara basa tetapi dia memiliki pH kurang dari 7, maka juga akan membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi untuk menghasilkan suatu konversi antara pOH ke pH dengan mengurangi 14 tadi itu atau pKW-nya. Sehingga membutuhkan konsentrasi OH- yang cukup tinggi, sehingga itu kalau kita wujudkan dalam kehidupan nyata itu kurang bisa diaplikasikan. Tapi berdasarkan teoritis atau perhitungan itu bisa saja. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya pH ini bukan berbicara tentang kekuatan asam maupun basa, bukan lantas kalau dia pH-nya 1 itu sangat asam atau disebut sebagai asam kuat, bukan seperti itu, melainkan pH 1 itu merepresentasikan bahwasanya itu adalah banyak H+ di dalam suatu larutannya. Baik, eh, kita ulang lagi untuk konsentrasi H+ sama OH- bahwasanya untuk menghitung H+ sama OH-, kita harus tahu bahasanya asam ini itu termasuk asam apa? Kuat atau lemah, basanya juga sama, basa kuat atau lemah. Karena antara asam kuat sama basa lemah dia memiliki perbedaan rumus. Nah, dari rumus-rumus ini, ketika kita ingin menentukan pH, maka kita bisa lihat hubungannya. Di mana asam yang nantinya menghitung H+, dia akan menghasilkan konsentrasi H+. Nah, dari sini kita bisa langsung tentukan pH-nya karena potential of hydrogen nanti perhitungannya adalah min log dari konsentrasi H+. Nah, jadi intinya ketika dia asam, dia langsung bisa mencari pH-nya atau nilai pH-nya. Tetapi kalau dia basa, karena basa kita tahu berdasarkan Arrhenius, dia kan OH- ya. Jadi ketika nanti dihitung, dia akan menghasilkan konsentrasi OH-. Sedangkan yang ditanyakan pH, potential of hydrogen. Berarti kita harus melewati yang namanya potential of hidroksida atau POH. Nah, dari POH ini ketemulah dia nilai pOH yang kemudian pH dengan memanfaatkan nilai pKW, yaitu yang nilainya adalah 14 sebagai suatu ini ya, apa itu nilai dari keadaan netral atau normal, atau mungkin dia pH-nya itu adalah pH 7 sehingga dia memiliki nilai 14. Nah, dari sini pH sama dengan 14 dikurangi pOH, ini adalah konversi dari perhitungan pOH ke pH. Jadi, kalau kita simpulkan dari asam, kita bisa langsung menghitung pH-nya menggunakan H+. Tapi kalau basa, kita harus lewati dulu pOH, kemudian dari pOH kita baru ke pH.
Seperti itu. Jadi jika basa dia memiliki dua step untuk menghitung dari pH itu sendiri. Untuk perhitungan pH, ya benar kita menggunakan logaritma atau log ya. Di sini yang kita gunakan adalah min log sekian. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bagaimana cara untuk menghitung logaritma itu sendiri. Logaritma di dalam suatu kimia itu tidak jauh beda dengan matematika, tapi untuk kimia sendiri ini adalah perhitungan logaritma yang praktisnya bagaimana. Kalau untuk yang matematika mungkin logaritmanya yang dia harus secara rinci bagaimana cara menghitungnya. Tapi kalau ada di kimia kita bisa mensiasati untuk kita mencari cara yang lebih cepat untuk menghitung dari logaritma itu sendiri. Jadi untuk logaritma di kimia khususnya di perhitungan pH ini cukup mudah untuk diaplikasikan. Contohnya di sini kalau saya memiliki konsentrasi H+, kita ke asam dulu ya. Itu kita memiliki 10 pangkat minus 5. Maka berapa nilai pH-nya? Karena ini merupakan asam, berarti kita bisa langsung menggunakan pH itu sendiri. Sehingga pH sama dengan min log dari H plusnya. H plusnya sendiri adalah 10 pangkat minus 5. Nah, cara untuk mengubah dari tampilannya seperti ini atau min log H plus, kita ubah ke nilai pH-nya, tinggal kita geser saja untuk pangkatnya. Jadi 10 pangkat berapa gitu ya, 10 pangkat sekian ini. Nah, pangkatnya ini tinggal kita geser ke arah depan. Sehingga nanti jadinya adalah nilainya min log 5 min log 1. Karena di sini untuk 10 min 5 ini kan bisa kita tuliskan 1 kali 10 pangkat minus 5. Gini ya, kalau 5-nya ini kita tarik ke depan berarti kan sisa cuma 1. Nah, perlu kita tahu bahwasanya nilai dari min log 1 itu adalah 0. Sehingga 5 min 0 nilainya adalah 5. Jadi gitu ya, kalau dia memiliki nilai 10 pangkat minus 5, 5-nya tinggal kita geser ke depan, kemudian min log 1, dan hasilnya adalah 5. Nanti kalian bisa buktikan melalui kalkulator. Ini mensiasati saja untuk perhitungan logaritma yang lebih mudah untuk kita aplikasikan di kimia. Nah, kemudian kalau untuk OH- juga sama. Contohnya kalau kita kasih dia perhitungannya ada yang agak beda ya, bukan 1 kali 10 pangkat minus 5, tapi coba kita ganti menjadi 2 kali 10 minus 5. Jadi OH- sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, bagaimana untuk mengubahnya ke pH? Kita harus melewati pOH, yaitu min log 2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, minus 5-nya ini sama konsepnya. Kita tinggal pindah ke depan. Jadi berapa? 5 min log 2 sisanya. 5 min log 2 ini kemudian nanti kita masukkan ke perhitungan pH. Bahwasanya pH itu sama dengan 14 min pOH. Sehingga dari sini kita langsung masukkan 14 min 5 min log 2. Sehingga jawabannya adalah tinggal kita kurangi antara 14 dengan 5. Kemudian nanti minusnya ini karena dikalikan dengan minus jadi hasilnya adalah plus. Sehingga di sini hasilnya adalah 14 dikurangi 5 itu adalah 9 plus log 2. Nah, seperti itu. Jadi gitu ya. Kalau di sini untuk 10 minus 5 hasilnya adalah 5. Kemudian nanti kalau di sini 2 kali 10 pangkat minus 5, 5-nya tinggal kita tarik ke depan jadi 5 min log 2. Kemudian 5 min log 2 ini kita masukkan ke dalam pH. 14-nya kita kurangkan 5, minusnya nanti jadi plus. Jadi 9 plus log 2 hasilnya. Seperti itu. Ya, cukup mudah ya. Jadi tinggal kita tarik saja pangkatnya untuk ke depan. Nah, kemudian bagaimana kalau pengaplikasian dari anti-log itu sendiri? Jadi anti-log itu nanti kebalikan dari logaritmanya. Contohnya kita sudah ada pH-nya. Contohnya pH-nya di sini adalah pH 6. Berapa nilai H plusnya? Berarti kita pengerjaannya harus dibalik. Kalau tadi dari 10 pangkat minus 5 hasilnya ada 5, berarti pH 6 kira-kira berapa? Berarti kan pH 6 berasal dari min log sekian. Seperti itu kan ya. Jadi kalau kita balik perhitungannya tinggal kita
Ini yang awalnya dia itu adalah pangkat, kita kembalikan ke dalam bentuk pangkat lagi. Jadi 10 pangkat minus 6. Jadi hasilnya untuk nilai H plusnya itu sendiri adalah 10 minus 6. Nah, kemudian contoh lagi, kalau pH-nya di sini adalah 2 min log 3. Katakanlah seperti ini. Untuk menghitung dari konsentrasi H plus sendiri, kita menggunakan antilognya. Tinggal yang depan, karena ini kan hasil dari perpangkatan yang belakang yang tadi diubah ke dalam bentuk depan gitu ya, diubah ke depan. Nah, di sini kita tinggal kembalikan saja yang depan ini untuk menjadikan pangkat. Sehingga hasilnya adalah apa? 3 yang disisahkan kali 10 pangkat minus 2. Selesai. Mudah seperti itu untuk mengaplikasikan logaritmanya. Jadi tidak serumit logaritma di matematika. Jadi kita ambil praktisnya saja. Sama halnya seperti OH-. Katakanlah di sini saya memiliki pH yaitu 12. Ketika nanti ditanya berapa nilai OH-nya, maka dari 12 ini kita harus ubah dulu ke dalam bentuk POH. Jadi pH awalnya adalah 14 min POH. Sehingga kalau pH-nya 12, maka 14 min POH. Kalau kita gunakan aljabar sehingga POH sendiri sama dengan 14 min 12 sehingga POH nilainya adalah 2. Kalau kita sudah tahu nilainya 2, maka OH-nya adalah antilog dari logaritmanya tersebut. Sehingga nanti 10 minus 2 ini adalah jawabannya. Seperti itu bisa kalian coba untuk menggunakan beberapa soal yang lain. Kita lanjutkan untuk implementasi dari perhitungan pH itu sendiri. Di sini saya ambil dari soal sebelumnya, untuk video sebelumnya yang kita membahas tentang H+, sehingga tidak menghitung lagi tentang H+. Nah, kalau kalian belum paham tentang H+ itu sendiri, kalian bisa memutar video untuk pH yang sebelumnya. Di sini kita temukan bahwasanya nilai H+ di dalam suatu soal itu adalah 10 pangkat minus 1. Sehingga kalau ditanya berapa nilai pH-nya, berarti konsentrasi ini langsung kita masukkan min log dari konsentrasi H+. Min log konsentrasi H+ berarti min log dari 0,1. 0,1 kita untuk mempermudah, kita ubah saja ke dalam bentuk 10 pangkat berapa. Berarti nanti 1 kali 10 pangkat minus 1. Nah, untuk mengubah dari 10 pangkat minus 1 ini, untuk kita jadikan sebagai pH, masih ingat? Untuk pangkatnya, kita tinggal tarik ke depan. Berarti 1 min log 1. Logaritma 1 sendiri adalah nilainya 0, sehingga nilainya pH-nya adalah 1. Sudah terjawab. Sedangkan untuk implementasi selanjutnya, yaitu untuk yang basah. Nah, karena di sini menggunakan basah, kita harus menggunakan 2 step. Awalnya POH, dan yang terakhir adalah pH. POH-nya terlebih dahulu, kita cari min log dari OH-, yaitu 0,4. Atau kalau kita ubah menjadi 4 kali 10 pangkat minus 1. Sehingga dari sini kita tahu POH-nya nilainya adalah 1 min log 4. Sehingga pH adalah 14 min POH. Sehingga kalau di sini kita masukkan 14 minus 1 min log 4. Sehingga kalau di sini 14 dikurangi 1 adalah 13. Minus ketemu dengan minus plus log 4. Nah, berarti jawabannya untuk OH- adalah 13 plus log 4. Kalau itu perhitungannya pakai logaritma. Kalau mungkin di soal dia diminta untuk bilangan desimal, berarti kita tinggal cari saja angka log dari 4 itu berapa, kemudian ditambahkan dengan 13. Nah, seperti itu untuk perhitungan dari POH, pH, baik dari asam maupun basa dengan menggunakan logaritma, cukup mudah, dan kalian bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan dalam soal-soal yang kalian temukan di buku pelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.